kalau grip kalian tidak kokoh, tidak kuat, otomatis raket kalian tuh bakal gini nih. Kalau misalnya permainannya tuh lagi permainan tuh dia bakal gini ya. Power kalian tuh akan loss sedikit, akan hilang gitu. Makanya grip harus bener-bener yang bagus. Oke guys, kembali lagi bersama gue Hansen dari Review ID. Kali ini gue mau ngebahas tentang grip. Nah, kenapa sih grip ini penting banget buat kalian perhatiin ya. Jadi ini salah satu hal yang harus kalian perhatiin selain kalian perhatiin berat raket atau raket yang jenis yang kalian cocok atau mungkin senar yang kalian cocok juga. Nah, kadang orang tuh lupa soal grip ini. Nah, grip ini itu kadang-kadang menjadi krusial di saat kalian bermain dengan serius ya. Apalagi dengan tangan yang keringetan, kalian sudah capek, ini keringetan, semua licin. Nah, grip ini tuh menjadi hal yang penting di saat kalian bermain ya. Nah, kenapa sih penting? Pertama-tama gue mungkin mau bahas dulu. Di depan gue ini sekarang udah ada beberapa alat-alat dan bahan-bahan yang biasa orang pakai untuk grip. Jadi salah satunya juga ada grip gitu ya. Nah, gue mau bahas dulu pertama-tama dari yang sini ya. Jadi ini tuh ada grip anduk ya. Di sini tuh ada grip anduk ya. Dia bahannya memang seperti anduk, jadi makanya dinamakan grip anduk ya. Nah, terus di sini di depan gue nih ya. Ini tuh ada 4 grip ya. Yang pertama ini ada dari Yonex ya, ini yang paling sering gue pakai adalah Yonex AC102EX ya. Jadi ini grip yang paling sering gue pakai. Mungkin dari kalian juga ada yang pernah pengalaman grip ini atau grip yang lain, kalian boleh komen di bawah. Nah, kalau kalian biasa beli di Indonesia, ada yang seperti ini juga. Jadi ini tuh isinya ada 3 ya, untuk 3 grip. Jadi dalamnya ini tuh bisa 3 kali buat grip, ya terpisah 3 ya. Nah, ada juga biasa tuh kalau kalian beli itu ada satuan juga seperti ini. Mereknya macam-macam. Nah, ini misalnya contoh nih mereknya dari merek Philips ya. Salah satunya ini Philips. Nah, terus juga ada yang warna ini. Nah, ini satuan nih biasanya dia tuh dari yang kayak gini atau yang lebih gede lagi, lebih banyak lagi. Nah, biasa mereka seperti ini. Jadi dipotong-potong jadi seperti ini satuan ya. Kalian beli kayak gini. Macam-macam harganya. Kalian bisa cek ke toko online atau offline kalian. Nah, terus ini juga ada grip. Dia gripnya grip karet juga, grip karet. Tapi dia bagian dalamnya itu ada tulangnya. Nah, ini ada tulangnya kalau kalian bisa lihat di sini ya. Di sini tuh ada tulangnya tuh ya. Bisa lihat ini ada tulangnya ya. Jadi ini tuh kalau misalnya nanti dililit itu tuh bakal ada feel yang lebih. Jadi kayak ada gripnya lebih menonjol ya. Jadi tiap ruas baris itu dia ada grip yang menonjol. Nah, kalau kalian seneng grip yang tebal juga, kalian bisa beli grip yang contohnya yang over grip ya. Jadi gripnya tuh lebih tebal ya. Jadi ada tulang-tulangnya dan ada cushion yang lebih tebal. Nah, itu ada contoh-contoh gripnya. Mungkin gue bisa taruh di sini. Gue kebetulan nggak ada contohnya. Gue bakal taruh di ini, contohnya seperti ini. Jadi tergantung kalian. Kalian mau pakai yang gripnya model apa, tapi ini gue kasih tau ini grip karet. Nah, terus yang di sini tuh ada namanya cushion grip. Nah, ini atau cushion wrap ya. Jadi ini itu bahannya seperti kain kasa. Jadi ya, kayak styrofoam sih, tapi styrofoamnya tipis banget ya. Bisa lihat sini ya. Ya, bisa lihat tipis banget ya. Tuh. Nah, ini bukan untuk grip luar, jadi ini sebelum grip yang karet atau grip anduk, kalian bisa belit ini dulu, nanti gue bakal bahas di akhir video. Kalian bisa tutupin pakai ini dulu sebelum kalian pakai grip anduk atau grip karet kalian gitu. Nah, terus di sini kan gue kasih lihat di sini tuh ada isolation band ya, isolation tape untuk electrical tape, biasanya dipakainya untuk kabel-kabel, bungkus kabel. Nah, ini gue cuma ngasih contoh aja, mereknya sih ini apapun terserah kalian. Ini untuk salah satu alternatif cushion grip ini ya. Jadi kalau kalian nggak mau beli cushion grip ini, kalian di rumah ada isolation tape, kalian bisa pakai itu juga. Nah, nanti fungsinya itu untuk mengurangi atau menghilangkan jadi supaya kan kalau misalnya bahan kalian kan ini kalau yang rata-rata kan semuanya kayu ya, di dalamnya kayu ya. Nah, si kayu ini tuh kalau misalnya kita pakai raket ini, dia bakal moist, tangan kita moist. Dia bakal merusak bagian kayunya, lapisan kayunya, lama-lama si kayunya juga keropok gitu, rusak. Nah, makanya untuk menghindari itu, kita memakai cushion grip atau ya alternatif lain pakai isolation tape ya, itu salah satunya. Nah, nanti gimana cara pasangnya juga nanti gue bakal ajarin di belakang.
Nah, terus di sini juga ada powder. Nah, powder ini tuh biasanya dipakai untuk grip anduk ya. Jadi ini pasangannya biasanya ini. Cuman ada juga beberapa orang yang udah pakai karet, tumpukin lagi pakai powder ini. Tapi gue sih nggak terlalu rekomen itu. Biasanya sih anduk dengan ini ya. Jadi partnernya ya gitu. Nah, di sini mungkin ada gunting nanti untuk cara gue gimana nanti bakal ngegripin. Tadi kan gue bilang ada grip anduk, ada grip karet nih. Gue mau bahas dulu apa sih perbedaan grip anduk dan grip karet. Nah, grip anduk dan grip karet ini sebenarnya penggunaannya suka-suka kalian gitu. Jadi tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih jelek. Jadi gue bakal ngasih tahu nih perbedaannya, kekurangan, kelebihannya apa sih grip anduk dan grip karet. Nah, pertama-tama nih, siapa sih yang pakai grip karet atau grip anduk? Nah, grip anduk ini juga dipakai oleh pemain profesional ya. Beberapa orang seperti Excelsen, terus adalah beberapa pemain profesional internasional juga dia pakai grip anduk karena yaitu mereka lebih cocok dengan grip anduk. Tapi rata-rata sih banyaknya juga pakai grip karet. Nah, kelebihannya apa sih grip anduk dan grip karet gitu? Dan kekurangannya apa sih? Nah, grip anduk itu kelebihannya dia bisa menyerap keringat lebih banyak. Jadi untuk kalian yang tangannya berkeringat gitu ya, cepat keringatan, basah. Nah, kalau kalian pakai yang karet itu tuh bakal cepat licin. Nah, kalau pakai grip anduk salah satunya itu dia bisa menyerap keringat lebih banyak ya dibandingkan grip karet. Nah, sedangkan grip karet kalau kena air dia bakal licin. Tapi ada beberapa grip yang spesial ya. Jadi kalau misalnya dia kena keringat atau kena air, dia bakal makin lengket gitu. Cuman gue sendiri belum pernah coba itu. Mungkin kalian bisa tulis di komen apa sih itu yang grip yang kalau kena air itu bakal lebih lengket gitu. Jadi gue dikasih waktu itu teman-teman gue juga ada grip yang modelnya itu dia kalau misalnya kena air atau keringat dia bakal makin lengket gitu. Nah, karena gue biasanya pakai yang Yonex ini dan dia kalau kena air atau kena keringat yang berlebihan dia bakal licin. Ya, nah itu kelebihan si grip anduk ya dibandingkan grip karet. Sekarang kekurangannya apa sih dari grip karet? Di grip anduk dari grip karet ya. Grip anduk itu dia cepat rusak. Jadi karena dia menyerap keringat lebih banyak, jadi dia di sini air keringat di sini dia pakai 1 kali 2 kali itu udah menjadi keras. Ya, jadi setelah kalian pakai, didiemin, setelah kalian besokannya mau pakai lagi, itu biasanya udah keras, udah nggak enak, udah nggak empuk, nggak sempuk baru. Nah makanya banyakkan orang yang memakai grip anduk ini dia harus lebih sering ganti. Ya, jadi kalian pakai 1 kali 2 kali ganti, 1 kali 2 kali ganti. Gitu. Jadi tiap kali kalian bawa aja ini yang banyak kalau grip anduk ya. Gue sekarang mau masuk gimana cara pasang grip. Gue sih sebenarnya udah pernah bikin video ini ya. Jadi gue perbedaan grip anduk dan grip karet gue udah bahas juga di video gue yang ini ya. Dan mungkin gue juga udah bahas gimana cara ngegripin raket kalian. Gue udah pernah bahas juga di video ini. Nah sekarang gue bikin video yang lengkapnya. Jadi supaya kalian juga bisa inget-inget lagi, kalian bisa refreshing lagi gimana cara pasang grip. Nah pasang grip ini itu menurut gue gampang-gampang susah ya. Jadi kalau kalian udah terbiasa pasang grip, menurut gue gampang banget gitu. Dan ini kepake sekali sih menurut gue dibandingkan kalian beli grip, misalnya grip kalian licin atau udah rusak nih. Kalau misalnya kalian nggak bisa kan berarti kalian harus minta teman kalian pasangin atau kalian harus ke toko ya untuk pasangin sama mas-mas tukang jualannya gitu. Nah kalau misalnya kalian bisa sendiri itu kan keuntungan dari kalian juga gitu. Jadi kalian bisa kapanpun bisa ganti grip kapanpun, kalian stok aja gripnya, kalian pasangin sendiri itu bisa kapanpun. Nah gue mau kasih tahu tips and trick gimana cara pasang grip sendiri ya. Jadi gampang banget. Di depan ini gue udah ada bahan-bahannya ya. Jadi kalian ikutin aja step-stepnya. Nah, pertama-tama itu sebenarnya grip yang cocok buat kalian itu sebenarnya tergantung dari kalian juga ya. Jadi kalau raket ini itu tuh macam-macam. Dia ada G5, ada G4, G3, G2, G1. Nah, walaupun ada juga yang penamaannya juga beda ya. G1 seperti Philips, dia G1 tuh seperti G5-nya Yonex gitu. Jadi itu tuh cuman ukuran grip. Ya, jadi gripnya kalau G5 itu besar, G4 itu semakin kecil gitu. Jadi makin lama makin kecil gitu. Jadi kalau misalnya kalian beli raket juga perhatikan itu G-nya G berapa yang kalian cocok gitu. Jadi kalian pakai misalnya cocoknya G5 ya jangan pakai beli G6 atau G4 gitu. Cocoknya G5 ya G5 gitu. Nah, tapi ada trick and tips buat kalian kalau misalnya kalian beli raket yang gripnya kecil atau terlalu besar,
itu tuh gimana sih? Gitu. Nah, ini kan di depan gue nih ada raket baru ya. Di depan gue nih raket baru yang belum disenarin sama sekali. Belum digripin sama sekali, bahkan plastiknya pun belum gue buka. Ya. Nah, ini sebenarnya biasanya gue nggak buka si plastiknya ini, gue biarkan. Ya. Tapi ini sekarang gue bakal buka. Ya, gue buka aja. Supaya kalian juga tahu gimana cara ngegripin dari grip yang baru. Nah, kalau ini kan tidak ada gripnya ya, kosong ya. Sedangkan kalau misalnya kalian beli raket baru ya, seperti ini, gua ambil dulu. Nah, ini seperti ini, dia ada grip originalnya. Nah, grip originalnya ini terserah kalian kalau misalnya gripnya anggapan nih beli grip terlalu kecil nih. Ya udah, gripnya ini kalian bungkus lagi aja, balut lagi sekali lagi gitu. Tapi jangan pakai yang ini. Jadi langsung aja pakai yang ini, karet atau anduk, langsung dibelit lagi supaya lebih besar. Nah, kalau terlalu besar gimana? Kalau terlalu besar nggak ada pilihan lain, lo harus buka grip ininya, ya, bagian kayunya itu kalian harus serut, ya. Itu salah satu cara untuk mengecilkan grip ya. Cuman kalau zaman-zaman sekarang kan udah istilahnya udah banyak yang bahannya itu udah plastik ya. Nah, kalau yang itu udah nggak bisa sih. Kalau kalian beli terlalu besar, pengen dikecilin tuh udah nggak bisa. Tapi kalau kecil mau ke besar, nah ini gue kasih tahu caranya gimana. Nah, jadi ini gue bakal buka yang ini aja, ini gue singkirin dulu ya. Nah, ini yang baru ini ya, kita buka dulu. Ini gue buka dulu ya. Oke, nih kalau kalian di sini, ini tuh udah batangan kayu ya. Jadi di sini batangan kayu udah dicat ya, polos. Nah, ini kan kalau gue pegang nih grip kecil banget sebenarnya ya. Gue grip kecil banget nih. Nah, kalian bisa memakai pertama, kalian pasangin grip ini, grip balut ya, kalau terlalu kecil balut, terus double lagi balut lagi, ya. Itu cara pertama. Cuman kalau gue lebih nyaranin, kalau kalian punya foam tape ini atau cushion grip ini, kalian pakai ini untuk nebelin si gripnya, ya. Ini gue bakal contohin gimana cara pakai ini. Nah, jadi kalian kan tipis banget ya. Tipis banget. Kalian balut ininya. Bagian ini aja sih, yang bagian bawah nggak usah. Ya. Ini memang rada licin karena ya bawahnya itu kayunya udah dicat sih, jadi licin. Tapi oke, it's okay. Nah, ya. Tuh, ya. Kalau kalian bisa lihat di sini ya. Nah, kalian belit sesuai dengan yang kalian butuhkan ya. Jadi kalau kalian misalnya butuhnya tebal banget, ya udah bungkusannya berapa kali? 4 kali, 5 kali ya. Jadi serah kalian tuh misalnya mau berapa kali lapis. Nah, kalau gue sih segini udah cukup ya. Kalau udah cukup, kalian bisa sobek aja nih mah. Ya. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan dasarnya. Jadi di sini tuh udah foam ya. Udah bahannya foam. Oke. Ya. Nah, sekarang rencananya contohnya gue bakal ngegripin dengan grip anduk. Sekarang gue bakal gripin anduk ya. Grip anduk. Kalau grip anduk, kalian tinggal buka aja. Kalau gue sih ada yang mulainya tuh dari sini ya. Ada yang mulainya dari sini ya. Mulai dari sini, dari yang miringnya. Ada juga yang mulai dari sini. Ya, langsung dari sini. Nah, itu terserah kalian, suka-suka kalian sebenarnya. Kalau gue sih lebih prefer yang dari sini ya. Nah, terus kalian juga harus perhatiin, kalian itu ada arahnya ya. Jadi arah tangan kalian itu harus perhatikan juga. Kalian kidal atau kalian tangan kanan. Jadi ini kalau misalnya kalian mau ngegripin, kalian harus lihat juga arahnya. Nah, ini kalian tangannya seperti ini ya. Kalau kalian lihatnya di sini ya. Nah, ini gue kan tangan kanan ya. Dia arahnya seperti ini, lihat jarinya seperti ini ke arah sini ke bawah. Berarti nih, anggapan yang tadi ini, yang gue kasih lihat ini, yang cushion ini gue salah ngegripin nih. Ya, karena arahnya dia ke atas. Dia untuk tangan kidal. Ya, tapi karena dalaman nih bawahnya, itu nggak apa-apa. Nggak pengaruh. Nah, yang luar ini, kalian itu harus gripin sesuai dengan tangan kalian. Gue bakal buka dulu. Nah, kalau anduk, langsung aja. Di sini belit ya, mulai sini
Oke, ya. Nah, dibuka lagi, ya. Terus ke sini, ya. Tuh, kalian lihat ini. Ininya tutup sedikit aja, jadi jangan pas banget di sini, tapi ada sedikit daging yang ditutupin di sininya ya. Jadi ada grip yang over gripnya sedikit ya. Nah, nanti nggak usah takut kalian kalau misalnya lebih, nanti gampang kita bisa bakal potong. Ya, aku bakal ini dulu. Nah, oke, terus, ya, terus. Oke, membuka total. Nah, sekarang kita udah hampir di ujung nih ya. Nah, oke, kita sekarang udah di sini, ya, udah di ujung. Nah, sekarang kalian bisa lihat, ini tuh ada lebihnya ya. Ini tuh ada lebihnya. Nah, gimana caranya nih sekarang kita mau potong sampai segini doang nih. Nah, kita gampang tinggal ambil gunting aja, ya. Jadi kalian yang paling terakhir kurang lebih di sini ya. Kalian kurang lebih potong sekitar 10 cm lah kurang lebih ya. Kalian lebihin sedikit 10 cm. Kurang lebih ya. Oke. Nah, udah seperti ini. Kalian balik raketnya seperti ini ya, menghadap kalian ya. Jadi kalian potong yang bagian sini. Kalian potong ya. Ininya sisain kalian kurang lebih sekitar setengah senti ya. Potong miring ke bawah diagonal. Nah, oke. Nah, dia akan jadi seperti ini ya. Oke. Kalian bisa lihat bentuknya seperti ini ya, kurang lebih lah gitu, kan ini aduk rada susah. Oke, kenapa saya potong diagonal? Supaya nanti bentuknya pas miring seperti yang bawahnya juga. Oke, nah terus kalian tarik ke sini. Dan oke, kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat ya, semua sama rapi ya. Nah, ini untuk pemasangan grip anduk. Nah, di anduk ini nggak ada isolation tape lagi di ujungnya untuk menahan supaya si gripnya tidak lepas, karena dia udah pas di sini ya. Jadi seperti itu pemasangan grip anduk. Nah, sekarang gue bakal kasih tahu kalian, tadi kan dari raket baru banget ya, ini raket yang belum pernah di gripin ya. Yuk gue gripin. Nah, sekarang di depan gue ini tuh udah ada 2 raket ya. Gue mau kasih contoh aja. Kenapa ini raket gue ganti gripnya? Kalian bisa lihat di sini, ya. Di sini tuh udah banyak codet-codetnya. Oke, bisa lihat ya. Ini lebih jelas lagi mungkin di sini. Mari kita lepasin dulu. Ya, ini jelas banget nih. Ya, ini tuh dari pemakaian grip yang udah parah banget nih, lihat, udah rontok, ya. Bahkan ini udah licin banget ya, dalamnya udah nggak ada karetnya ini, tinggal kain doang, ya. Ya, bisa kalian lihat ya. Rusak semuanya ya. Oke, nah ini tuh salah satu kenapa harus kalian ganti grip kalian, karena bagian lapisan karetnya ini udah istilahnya udah aus. Jadi grip kalian tuh nggak akan ada cengkeramannya. Jadi kalau kalian smash gitu ya, dia bakal ngurangin power kalian. Nah, itu kenapa grip itu penting banget. Karena kalau grip kalian tidak kokoh, tidak kuat, otomatis raket kalian tuh bakal gini nih. Kalau misalnya permainannya tuh lagi permainan tuh dia bakal gini ya. Power kalian tuh akan loss sedikit, akan hilang gitu. Makanya grip harus bener-bener yang bagus ya. Jadi pilih grip yang menurut kalian tuh bener-bener yang kalian cocok gitu ya. Jangan grip yang asal-asalan ya. Karena pakai grip asal-asalan tuh buat gua nggak enak banget sih, jujur. Nah, ini gua bakal contohin yang ini aja dulu mungkin ya. Gua bakal contohin gimana kita buka gripnya ya. Nah, jadi pertama-tama ini raketnya kita buka. Ini gripnya kita buka ya, ada atasnya. Oke. Ya. Oke. Nah, ini dulu gue juga bekas gripinnya ini belum ada cushion grip nih. Gue bakal pakai cushion grip sekarang. Oke, nah
Bisa lihat ya di sini ya. Di sini tuh udah polos juga, udah nggak ada grip awalnya juga ya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi kalau kalian mau, kalau dulu sih sebenarnya kalau gue dulu dia si plastiknya pun gak gue lepas dari yang baru, karena ini gue dapetnya bekas, jadi udah nggak ada plastiknya, jadi terpaksa gue buka juga grip originalnya karena juga udah jelek. Dan ya udah akhirnya gue buka sampai ini kayu, bawahnya kayu. Ya. Oke, nah pertama-tama gue bakal ngegripin pakai cushion wrap. Ya, nah cukup. Menurut gue cukup. Oke, kita udah dapat dasarnya, ya, udah dapat ya. Oke, nah sekarang gue mau ngegripin pakai Yonex AC102X ini, ya. Ini yang karet modelnya ya. Tadi kan yang anduk, ini gue bikin yang karet. Buka dulu, baru. Oke. Jadi sebenarnya dari grip yang karet ini yang paling gue suka tuh sebenarnya ini. Sama satu lagi ada yang lebih kuat lagi dari ini, yaitu AC105EX kalau nggak salah. Itu dia lebih mahal, tapi dia lebih durable dibanding ini. Tapi buat gue ini udah cukup, jadi gue pakai AC102EX. Kebetulan gue stoknya juga banyak, jadi ya udah gue pakai ini terus sementara ini. Cuman buat kalian yang punya budget lebih, beli mungkin AC105EX ya. Cuman nggak cuma Yonex ya, maksudnya banyak dari Li-Ning, juga ada dari RS, dari macam-macam Victor, apapun itu kalian preference kalian bisa bebas pilih. Ini cuma preference gue yang tiap kali gue pakai ini, jadi gue pakainya Yonex. Nah part ini tuh ya, yang ini kalian jangan buang ya, yang tulisan Velit ini ya, ini bukan cuma wrap doang supaya buat megang ininya sih ini supaya nggak berantakan ya. Tapi ini tuh ada fungsinya, nanti gue bakal pasangnya di akhir ya. Ini seperti ini ya, kalau Yonex. Oke, nah pertama-tama kalian tuh harus buka plastiknya dulu ya. Jadi ada pelapis plastik yang menutupi bagian ininya. Ya. Nah jadi kan yang diplastikin ini kan ada dua nih, ada yang diplastikin, ada yang enggak nih. Ya ini sorry udah kebuka ya. Jadi kalian lihat di sini aja nih. Ada yang bagian dilapisin plastik ya, yang licin, dan ada bagian yang langsung karet ya. Nah ini tuh yang buat bagian-bagian ke tangan kalian itu tuh yang harus diambil yang bagian ada plastiknya. Jadi yang kalian buka plastiknya itu adalah bagian yang ke tangan kalian ya. Yang ini tuh yang dibuka ya, ini yang di luar, ini yang dalam. Oke. Nah seperti biasa ada dua, ada yang udah yang kecil bagiannya, ada yang bagian tebal. Nah itu terserah kalian mau mulai dari mana. Kalau gue preference-nya gue ajarin kalian ambil yang dari yang kecil ya, dari yang ada double tipnya. Oke, buka dulu. Nah sorry guys, jadi ini kebetulan ada contoh ya. Jadi ini si AC102X ini kebetulan dia udah rusak. Kenapa rusak? Karena gue terlalu lama nggak pakai ya. Jadi dia kena lembab. Nah jadi pengalaman buat kalian juga kalau yang nyetok banyak ya, di Indonesia ini tuh lembab banget ya. Jadi lihat nih, kalau kalian lihat ya, ini rontok semua ya. Padahal belum gue pakai nih, baru gue buka. Lihat ya, dia baru buka tapi dia rontok ya, tuh ya, tuh dia rontok. Nah ini tidak bisa dipakai lagi, jadi gue nggak bakal pakai ini lagi. Nah ini udah rusak, jadi gue bakal ganti sekarang mungkin pakai Mizuno. Jadi gue udah ambil ini Mizuno juga ya. Jadi ini gue bakal singkirin, sorry ya. Jadi gue nggak pakai AC102X, gue bakal coba yang Mizuno ini ya. Oke, kita buka dulu. Nah ini jangan dibuang nih, ini jangan dibuang ya. Ini simpan buat nanti terakhir. Oke, kita mulai lagi dari awal ya. Sama juga, kalian harus buka lapisan plastiknya dulu. Kalau ini dia ada bagiannya, nah dia bagian bawah nih. Dia bagian bawahnya justru. Nih, ini bagian bawah yang ada plastiknya. Bagian atas juga dia ada plastik. Nah, kalau ini dia ada double ya. Lihat nih, ada yang double tuh. Ya. Pokoknya kalian lihat aja lah kalau menurut gue, kalau misalnya ada yang double kayak gini, kalian lihat, ini kan ada bagian yang double tipnya. Yang ada bagian double tipnya dia pasti bagian bawah. Ya. Oke, itu triknya ya. Jadi kalian lihat yang bagian double tipnya dia pasti bagian bawah. Kalau ini jelas saya ini udah ada gambarnya, yang ini pasti bagian luar gitu.
Sedangkan kalau misalnya yang tidak ada gambarnya kan kalian bingung tuh. Kalian lihat aja yang double tipnya itu pasti bagian bawah. Ini gue buka dulu double tipnya. Oke, kita mulai lagi dari awal ya. Ini gue bakal tempel ya. Ini gue bakal tebelin bagian bawah. Nah, nanti kenapa sih gue harus tebelin bagian bawah ya? Nanti gue jelasin di akhir ya kenapa bagian bawah ditebelin ya. Ini gue bakal berkali-kali dulu puterin ya. Kali-kali puterin dulu. Oke. Nah, setelah berkali-kali ini setelah ada jendolan ya. Ya, setelah tebal di sininya. Nah, gue bakal pindah ke bawah. Oke. Tuh ya. Tuh. Nah, ini tuh terserah kalian. Kalian mau gripnya tebal lagi, lebih tebal lagi atau enggak. Jadi jarak ininya tiap ruas ini tuh kalian bisa pilih sesuai dengan yang kalian mau. Tuh. Oke, tuh kurang lebih samain aja semua, pelan-pelan kalian putar. Kalian pakai tangan kanan, ini pegang tangan kiri. Raketnya diputar aja, raketnya diputar. Ini tahan tarik, ini agak ditarik tapi jangan taruh tarik juga. Oke. Nah, terus tarik terus ya sampai nanti ke bagian akhir. Nah, karena ini udah di ujung ya, udah di ujung. Oke. Gue bakal potong lagi ya. Gue bakal potong ya. Kalau gue sih sebenarnya biasanya prefernya gue sampai sini sih biasanya, tapi gue bakal tunjukin kalian cuma sampai sini aja ya. Oke, gue ambil lagi gunting ya. Dari sini udah nyampe ujung, kurang lebih potong 10 cm. Nah, lebih gampang kalau yang ini. Udah gitu, sama kalian potong miring diagonal ya. Dari sini, ini kurang lebih setengah senti potong. Dari sini potong miring ke bawah. Ini buka aja dulu. Oke, nah seperti ini, potong miring supaya rapi aja sih sebenarnya. Jadi pas di atasnya itu dia rapi. Nah, seperti ini ya. Nah, di ujung sini kalau karet kan dia tidak ada lemnya ya. Kalau tadi kan yang anduk itu dia ada lemnya, semuanya tuh double tip ya. Tapi kalau ini tuh dia nggak ada rekatnya sama sekali. Jadi dia benar-benar cuman pure dari si gripnya ini. Ya, dia bakal nempel dari gripnya. Nah, makanya kenapa kita harus pakai ujungnya ini, pakai end tape-nya ini. Nah, end tape-nya ini untuk merekatkan bagian ujungnya supaya tidak lepas. Jadi ini kalian buka, biasa buka aja dulu. Ya. Oke, nah ini. Oke, nah, pasang. Oke, nah kalian bisa pasang ini di paling ujung, ya. Puterin aja kurang lebih sampai habis aja ininya. Pin aja ini, putar. Oke, nah sudah selesai ya. Keren juga sih ini warnanya. Oke. Jadi sudah selesai memasang gripnya. Dan seperti biasa juga tadi gue bilang kenapa gue harus tangan kiri tangan kanan. Lihat seperti ini ya. Dia alurnya sama seperti tangan gue. Jadi seperti jari gue ke bawah sini. Ya, kalian lihat di atas sini. Kalian bisa lihat nih. Ya. Oke. Jalurnya sama seperti tangan gue. Sedangkan kalau tangan kiri dia kebalik. Muternya harus ke sana. Ya, balik. Oke. Nih, ini tangan kidal. Kalau tangan kidal, kalian puternya kebalik. Kalau ini seperti ini, kalian lihat ruas jari kalian seperti ini juga harus mengikuti ya searah. Itu ya tipsnya itu sih. Tadi gue mau jelasin ini kenapa gue tebelin bagian bawahnya sedikit. Nah supaya ini tuh ada seperti halang kalau misalnya kalian mau nyemes atau kalian udah anggapannya gripnya udah licin. Jadi kalian tuh ada di sini tuh ada genggaman supaya si raket kalian tuh nggak lepas ya. Jadi dia bakal menahan ke ini kalian ya. Tuh ya. Makanya beberapa pemain profesional pun dia bakal tambahin lagi biasanya di sini tuh tambahin lagi seperti tulang
ya, supaya di ujungnya ini dia lebih menonjol dibandingkan ini ya. Nah, sekian aja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga subscribe terus Review ID. Semoga di kedepannya kita bisa memberikan video-video yang bermanfaat lagi. So stay tune aja terus di Review ID. Oke, see you guys. Bye bye.